Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satrio Alamsyah Putra dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dengan NIM 202404022. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya atau UAS saya dari mata kuliah struktur data dan algoritma. Nah, proyeknya ini mencakup beberapa hal, yaitu dalam programnya diberikan tugas untuk ada yang namanya antrian, lalu ada layanan, yang ketiga ada sorting, yang keempat ada menu cari atau searching, dan yang kelima ada menu di dalam menu. Nah, mungkin langsung saja ke PPT-nya. Nah, saya membuat suatu program yaitu simulasi check-in tiket pesawat seperti ini. Nah, tentang si programnya ini. Nah, si program yang saya buat ini merupakan proses check-in bandara, yang mana dia memerlukan manajemen data dan antrian yang efisien gitu. Lalu tujuan dari program saya itu adalah membangun sistem check-in menggunakan C++. Lalu ada mengimplementasikan struktur data queue untuk manajemen antrian penumpang. Jadi queue itu memasukkan antrian gitu. Ketika ada antrian dari head and tail, yang mana itu menggunakan sistem FIFO, first in first out, atau yang pertama kali masuk ke dalam antrian maka dialah yang akan pertama kali keluar gitu. Lalu ada menggunakan struct untuk mengelola data penumpang secara terstruktur. Lalu dan yang terakhir ada menambahkan fitur pencarian, searching, dan pengurutan, sorting. Nah, ini merupakan konsep utama dari si programnya itu. Nah, ini tuh ada struct data penumpang, yang mana struct data penumpang itu yang nantinya akan ketika nanti ada proses layani, maka di situ ada user disuruh untuk menginputkan suatu data. Nah, data inilah yang akan dipanggil dari si inputan tadi ketika nanti si boarding pass atau si inputan yang tadi sudah diinputkan oleh user itu bisa muncul di outputnya gitu. Lalu ada struct data penumpang juga. Nah, maksudnya ini, jadi struct queue itu adalah modal utama gitu untuk membuat si fungsi antrian, yang mana ketika tadi yang saya sudah bilang sebelumnya bahwa fungsi enqueue ini untuk memasuki antrian gitu. Ketika memang ada antrian yang masuk, dia maka akan ditampung dulu gitu. Nah, nanti maka si antrian yang pertama kali ditampung ini, maka dia akan keluar pertama kali di queue gitu. Selanjutnya, nah langsung ke alur programnya. Nah, alur program yang saya buat itu ketika user masuk ke menunya menjalankan program, maka user akan diminta password. Nah, passwordnya ini maka ketika user sudah menginputkan password, maka dia bisa masuk ke si program tersebut. Katakanlah ada user ingin masuk 1234, maka dia masuk. Nah, udah masuk, dia langsung menampilkan menu utama. Ada beberapa menu. Nah, ketika sudah masuk, di situ ada menu antrian yang pertama. Kita membuat suatu antrian dulu. Nah, setelah memasuki menu antrian, dia akan otomatis, misalkan user memencet menu antrian, maka menu antrian terbuat antrian pertama, lalu misalkan nambah lagi antrian kedua, antrian ketiga, dan antrian seterusnya. Jika sudah ada menu layani, nah dari si antrian yang tadi disimpan, maka diambil tuh antrian yang paling pertama kali dia ngantri. Katakanlah antrian yang paling pertama itu 1 gitu, antrian pertama, maka antrian pertamalah yang akan dilayani. Jika sudah, di situ ada beberapa inputan, ya entah dari mana ke mananya, dari maskapai yang ingin dipilih, nomor bangku, nomor kursi gitu. Lalu ada nama. Nah, setelah itu maka ada muncul output setelah semua inputannya, keluar boarding pass-nya, maka dia akan kembali lagi ke menu utama. Di situ kita bisa melakukan cari penumpang gitu. Nah, cari penumpangnya itu berdasarkan misalkan ada user ingin mencari antrian keberapa gitu. Antrian misalkan antrian pertama, maka dia berdasarkan by nama gitu. By nama yang orang yang ingin dicari harus sama persis. Misalkan
antrian yang pertama tadi itu bernama Yudi gitu. Yudi ingin ke Bandung dengan maskapai Lion Air. Maka ketika sudah mengklik menu searching, maka yang diinputkan adalah nama Yudi. Lalu dia akan muncul tuh outputnya. Dan yang terakhir ada menu sorting. Jadi ada pengurutan gitu. Nah, pengurutan itu berdasarkan nama dan maskapai gitu ya kalau tidak salah. Jadi ketika memang dipilih menu sorting ini, dia akan masuk. Nah, di dalamnya itu dia akan muncul output di atasnya. Munculnya itu misalkan ada beberapa history atau boarding pass beberapa orang yang sudah melakukan sudah dilayani gitu. Nah, di sini itu ada misalkan ada Yudi, ada si Andi, ada si Bani gitu. Di situ dia akan ada pengurutan berdasarkan nama, berdasarkan maskapai. Nah, mungkin langsung saja ke demonya. Nah, ini merupakan programnya yang tadi saya sudah bilang. Yang pertama itu ada penumpang, yang mana ini bisa jadi nanti sudah ada beberapa inputan, yang mana nantinya ini jadi boarding pass gitu untuk si apa yang diinputkan, suatu formulir gitu lah. Nah, ini merupakan kayak array-nya untuk menyimpan kursinya. Nah, ini kursi-kursi dari si beberapa maskapai. Contohnya itu ada Lion, ada Citylink, dan ada Batik. Nah, ini ada struct queue yang tadi sudah. Ini struct jadwal. Untuk jadwalnya itu ada hari apa aja, tanggal berapa. Ya nanti di situ ada beberapa inputan juga tentang tanggal dan maskapai. Lalu ada void inisialisasi, ada SMT, terus di sini ini merupakan void masukkan data. Nah, ini merupakan void masukkan data, yang mana void ini berfungsi untuk memasukkan data ketika memang sudah dilayani. Jadi ini ditaruh di menu dilayani gitu. Mana di sini itu ada memasukkan ketika memang kalau dicek dulu apakah si antrian ini ada atau tidak. Ketika tidak ada, maka output yang keluar akan seperti ini. Nah, ini diberi kondisi. Jadi si penumpangnya ini lebih dari sama dengan 100. Jika memang itu udah penuh, maka outputnya itu akan keluar seperti ini. Nah, di sini dia akan disuruh ini menginputkan beberapa data. Yang pertama itu ada memasukkan tujuannya. Nah, ini tujuannya itu dari mana. Jadi si user yang menginputkan ini tujuannya dari mana, mau kemana. Lalu di sini ada masukkan tanggal. Nah, si tanggalnya ini yang akan mempengaruhi si maskapainya yang akan dipilih gitu. Ketika memang maskapainya itu ketika emang kan ini tanggalnya gitu 14 Juli contohnya lah. Katakanlah 14 Juli kita inputkan si user. Nah, di situ dia akan muncul gitu. Munculnya itu beberapa maskapai. Nah, ini tergantung gitu gimana usernya pengen inputin, dia pengen tanggal berapa, dan itu akan mempengaruhi si kursinya nanti gitu. Ketika kursinya sudah dipilih, maka itu tidak bisa dipilih oleh si user lainnya gitu. Nah, di sini ada maskapai yang tersedia. Nanti misalkan ada apa aja gitu maskapainya. Lalu nah, ini kursi untuk di sini tuh untuk mengecek tadi apakah kursinya itu masih tersedia. Jadi ketika udah diambil gitu oleh salah satu user, maka kursinya itu tidak akan tersedia lagi gitu. Sama untuk Citylink, kalau ada Batik Air. Nah, yang terakhir ini ada masukkan nama. Nah, yang mana nama ini akan nantinya dicetak di sini gitu, di boarding pass-nya gitu. Sudah. Mungkin langsung ke demonya aja ya. Nah, ini merupakan demonya. Jadi yang pertama, user diminta untuk memasukkan passwordnya dulu 123. Nah, katakanlah salah gitu passwordnya, maka dia tidak masuk gitu. Ulangi password tersebut 12345. Nah, dia akan masuk ke si
check-in bandara. Yang langkah pertamanya itu, ketika memang tidak ada antrian, maka dia akan keluar output antrian kosong. Pertama masuk antrian, nah dia akan masuk antrian ada beberapa, katakanlah ada 4 gitu. Pertama dilayani dulu, layani tujuannya dari Bandung ke Jakarta. Contohnya 14 Juli 2025. Nah, di sini user diminta untuk memasukkan maskapai berdasarkan tanggal tersebut gitu. Tanggal tersebut ada apa aja di tanggal tersebut, maskapai yang tersedia pada tanggal tersebut itu apa aja gitu. Contoh, kita ingin maskapai Lion Air untuk A6 gitu. Nah, A6-nya masukkan nama katakanlah Satrio. Nah, kita layani lagi sama seperti sebelumnya, Jakarta, Bandung. Ini tanggal 13 Juli 2002. Ini tanggal 15 Juli 2025. Nah, ini di Citylink aja. Nah, kita ambil C1. Ini Ilham. Lalu satu lagi mungkin tadi 15 Juli 2025 Citylink ya. Nah, jadi tadi kan kursinya sudah diambil tuh, maka kursinya itu tidak akan tersedia lagi oleh user setelahnya, maka dia akan tidak bisa gitu mengambil kursi yang tadi. Nah, sudah, ini merupakan ada ada menu clear antrian. Nah, ketika di clear maka dia tidak ada, antriannya kosong. Lalu ada keempat, kita cari, kita ingin yang pertama itu antrian yang ingin dicari itu pertama, nah namanya ini harus sama persis gitu. Ada Satrio gitu tadi menginputkan. Nah, dia akan muncul outputan hasil pencariannya itu Satrio di kursi A6 maskapai Lion Air. Lalu ada misalkan contoh 4, 2 tadi Ilham. Nah, di Citylink dia ya kan. Yang kelima ada ini 5 itu ada menu sorting, yang mana menu di dalam menu juga ini itu. Nah, yang pertama itu ada satu urutkan berdasarkan nama, jadi scanning ya kayaknya ya, jadi yang lebih kecil ke yang besar gitu, dari A sampai ke Z. Nah, jadi seperti ini. Tapi kalau misalkan berdasarkan maskapai, nah sama, tapi yang ketiganya yang sambutannya jadi jadi gini. Nah, ini kembali ke menu. Mungkin cukup sekian gitu. Ini balik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kata-kata yang tidak baik dari saya, dan juga apabila ada gangguan-gangguan lain mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.